Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa rasanya dunia ini penuh banget sama yang namanya kebodohan? Mulai dari obrolan sehari-hari sampai keputusan-keputusan besar yang kita lihat, kebodohan tuh kayaknya ada di mana-mana. Nah, kali ini kita akan coba selami bareng-bareng sifat kebodohan yang meresap dan jujur aja seringkali berbahaya ini berdasarkan sebuah antologi keren berjudul The Psychology of Stupidity. Oke, kita mulai dari sini. Filsuf hebat René Descartes pernah bilang kalau akal sehat itu adalah sesuatu yang dimiliki semua orang secara adil dan merata. Wah, optimis banget ya kedengarannya. Intinya sih, dia percaya kita semua tuh punya modal bawaan buat berpikir dengan benar. Nah, ini dia intinya. Kalau memang akal sehat itu universal, kenapa kita rasanya lebih sering ketemu sama kebalikannya ya? Pertanyaan inilah yang jadi pusat pembahasan kita. Fenomena kebodohan yang sama-sama universal, tapi jarang banget mau kita akui. Apalagi kalau itu ada di diri kita sendiri. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Salah satu misteri terbesar soal kebodohan adalah kenapa orang yang bodoh seringkali nggak sadar kalau dirinya bodoh. Ini tuh kayak penderitaan universal, tapi korbannya seringkali jadi orang terakhir yang tahu. Ini dia nih, pertanyaan yang pasti sering banget muncul di kepala kamu, apalagi pas lagi berhadapan sama orang yang sok tahu banget. Orang yang dengan super pede ngasih nasehat soal hal yang dia sendiri nggak ngerti sama sekali. Kenapa bisa begitu? Kenapa rasa percaya diri sama kemampuan asli seringkali nggak sinkron? Jawabannya ada di sebuah fenomena psikologis yang namanya efek Dunning-Kruger. Gampangnya gini, orang yang nggak kompeten itu bukan cuma bikin keputusan yang salah, tapi ketidakkompetenan mereka itu sendiri yang bikin mereka nggak bisa sadar kalau mereka salah. Inilah kenapa, seperti yang dibilang di buku sumber kita, orang bodoh yang belum pernah miara anjing bakal dengan yakinnya ngajarin kamu cara ngelatih anjingmu. Oke, dari efek yang bisa kita lihat, sekarang kita coba ngintip ke dalam kepala kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi di mesin pemikiran kita sampai bisa menghasilkan kesalahan-kesalahan kayak gitu? Jawabannya ada di cara kerja otak kita yang secara alami emang agak males. Daniel Kahneman, seorang peraih Nobel, ngejelasin kalau kita punya dua sistem berpikir. Ada sistem satu yang kerjanya otomatis, cepat, dan pakai intuisi. Anggap aja ini mode autopilot kita. Terus ada sistem dua yang pelan, analitis, dan butuh usaha. Masalahnya, sistem 2 ini males banget. Jadi hampir sepanjang waktu kita ngandelin sistem satu yang cepat, tapi gampang banget salah. Nah, karena kita terlalu sering pakai mode cepat ini, lahirlah berbagai bias kognitif. Contohnya, bias konfirmasi, di mana kita cuma nyari info yang cocok sama apa yang udah kita percaya. Atau keengganan merugi, di mana rasa sakit karena kehilangan itu rasanya 2 kali lebih nyesek daripada senengnya dapat sesuatu yang nilainya sama. Ini semua tuh jalan pintas mental yang seringnya malah bawa kita nyasar. Oke, tadi kita udah bahas soal cacat internal di otak kita. Sekarang, gimana wujudnya pas kita berinteraksi sama orang lain, terutama lewat tipe kepribadian tertentu yang mungkin, sering banget kita temuin. Filsuf Aaron James ngasih definisi yang tajam banget soal si brengsek ini. Ini bukan sekedar orang bodoh ya, tapi seseorang yang secara sistematis ngerasa punya hak istimewa dan cuek sama aturan yang berlaku buat orang lain. Mereka ini yang suka nyerobot antrian, atau parkir mobil ngambil 2 tempat, karena mereka ngerasa waktu mereka lebih berharga dari orang lain. Nah, ini dia nih yang bikin kaget. Kamu mungkin mikir, orang pintar harusnya nggak kayak gitu kan? Salah besar. Kecerdasan itu justru bisa jadi bensinnya. Kepintaran mereka dipakai buat cari pembenaran yang lebih canggih kenapa mereka pantas dapat perlakuan spesial. Ini yang bikin mereka jadi si brengsek yang lebih efektif dan seringkali lebih bahaya. Oke, dari level individu, sekarang kita coba gedein skalanya. Kita lihat gimana dinamika ini jadi makin parah di dunia modern, terutama dengan adanya media dan internet. Kita sekarang ini hidup di era yang disebut pasca kebenaran atau post-truth. Ini nyambung banget sama konsep omong kosong atau bullshit. Bedanya sama bohong, tujuan omong kosong itu bukan buat nipu, tapi lebih ke bodo amat sama kebenaran, yang penting efeknya dapat. Mau itu bener atau salah, itu urusan belakangan. Coba deh, lihat slide ini. Kelihatan banget pergeserannya. Bandingin judul berita zaman dulu sama sekarang. Judul-judul berita modern itu sengaja dirancang buat mancing emosi kita. Bikin kita marah, bikin kita penasaran, dengan memangsa bias-bias kognitif kita. Tujuannya bukan lagi buat ngasih info, tapi biar kita ngeklik dan mereka dapat duit iklan. Seringkali media itu sendiri adalah manipulator terbesarnya. Setelah puas ngeliatin kebodohan di orang lain dan di masyarakat, sekarang waktunya kita putar balik kameranya, ngarahin ke diri kita sendiri.
Bagian terakhir ini adalah soal introspeksi dan gimana caranya cari jalan keluar yang lebih baik. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Ngakuin kalau ada potensi kebodohan di dalam diri kita sendiri, itu langkah pertama yang paling susah. Jadi, setelah semua analisis tadi, langkah praktis apa sih yang bisa kita ambil? Ternyata obatnya itu bukan dengan maksa diri jadi super rasional setiap saat. Wah, itu capek banget. Sebaliknya, buku ini ngasih saran buat menempuh jalan welas diri atau self-compassion. Ada 3 bagian penting. Pertama, kesadaran penuh artinya kita ngamatin kesalahan kita tanpa ngejudge diri sendiri. Kedua, rasa kemanusiaan bersama, sadar kalau semua orang juga bikin salah kok. Dan ketiga, kebaikan pada diri sendiri, yaitu memperlakukan diri kita selembut kita memperlakukan teman baik yang lagi ada masalah. Dan kita tutup dengan kutipan yang menohok tapi juga sangat kuat ini. Mungkin kebijaksanaan sejati itu bukan soal punya semua jawaban, tapi soal kesadaran terus-menerus bahwa kita semua punya potensi buat salah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup berani untuk mengakui kebodohan kita sendiri sebagai langkah pertama untuk menjadi lebih bijaksana?